Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Sekarang kita sudah ke materi ketiga dari rangkaian menggunakan Microsoft Excel untuk kelas 10. Di sini kita akan membahas tentang fungsi dari fungsi logika di Microsoft Excel. Oke. Tapi sebelum ke sana, ada perlu diketahui yaitu operator logika. Operator logika adalah seperti ini. Ini adalah lebih besar, kemudian lebih kecil, jadi tanda ini seperti lebih kecil, kemudian ini tanda lebih besar sama dengan, ini adalah tanda untuk lebih kecil sama dengan, dan ini adalah tanda untuk tidak sama dengan. Jadi ini nanti digunakan untuk membuat suatu kondisi ya. Setelah mengetahui operator logika, kita ke fungsi logika. Fungsi logika di sini ada beberapa, yaitu AND, OR, dan NOT. AND adalah sebuah fungsi logika dengan nilai benar jika kriteria dan kriteria 1 dan kriteria 2 terpenuhi. Atau nanti semua kriteria akan terpenuhi. Jadi nanti akan bernilai benar jika semua kriteria terpenuhi. Selanjutnya adalah OR. OR adalah sebuah fungsi logika dengan nilai benar jika kriteria 1 atau kriteria 2 salah satu terpenuhi. Atau bisa dikatakan fungsi logika OR akan bernilai benar jika ada salah satu saja kriteria yang terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah NOT atau logika kembali. Oke, kita sekarang coba ke contoh soalnya ya. Nah, jadi seperti ini adalah operator sama dengan B4 kurang dari C4, maka hasilnya adalah true karena B4 adalah 8 kurang dari 9, benar. Kalau B5 tidak kurang dari atau sama dengan C5, hasilnya false karena B5 itu lebih besar daripada C5. Kalau ini B5 tidak sama dengan B6 tidak sama dengan C6, maka hasilnya true karena B6 8 dan C6 adalah 7, maka hasilnya true. Selanjutnya logika OR dan AND seperti ini. Ketika kita rumuskan N A3 sama dengan 5, B3 sama dengan 7, hasilnya true. Nah ini 5 adalah A3 sama dengan 5, B3 sama dengan 7. Begitu juga seperti ini. Kalau hanya salah satu terpenuhi, maka dia akan bernilai salah. Salah gitu ya. Kemudian OR itu akan bernilai benar jika ada salah satu saja yang benar. Seperti ini. Ini A3 5 benar, B3 7 benar, maka hasilnya benar. Kemudian A4 5 benar, B4 7 salah. Tapi di sini karena ada salah satu kriteria yang benar, maka hasilnya benar. Ini kriteria OR. Dan kalau dia akan bernilai salah jika keduanya salah. Dan ini adalah A6 5 padahal di sini 7, kemudian B6 7 padahal di sini 4, maka hasilnya salah. Kemudian NOT itu adalah pembalik. NOT A3 sama dengan 5, berarti hasilnya false atau salah. Nah, di sini A3 sama dengan 5 adalah benar gitu ya. Kemudian dibalik ketika benar menjadi salah. Itu tentang operator dan fungsi logika AND dan OR. Kemudian kita akan membahas fungsi logika if. Fungsi logika if seperti ini. If itu akan bernilai
Fungsi if adalah suatu fungsi logika pencabangan. Format penulisannya adalah if, kemudian dalam buka kurung, logical test, kemudian titik koma atau koma gitu ya, titik koma di komputer saya, titik koma, value if true, jadi nilai jika benar, kemudian titik koma, value if false. Seperti contoh di sini. Di sini ada suatu kondisi, nilai keterangan. Ada satu kondisi seperti ini, syarat seseorang dinyatakan lulus jika nilai ujian lebih besar atau sama dengan 60. Maka kita bisa tuliskan di sini sama dengan if nilai lebih besar, tadi lebih besar, sama dengan ini operatornya tadi seperti itu, 60, titik koma, value if true, jadi nilai jika benar apa? Jika benar nilainya diisi lulus. Kemudian jika salah bagaimana? Jika salah diisi misalnya gagal. Kurung enter. Nah, kalau nilainya 75 berarti dia akan lulus. Kita tarik, hasilnya seperti ini. Gagal karena di sini nilainya 55. Sama dengan ini juga. Seseorang dinyatakan gagal jika nilai kurang dari 60 gitu ya. Sama, ini akan dinyatakan lulus kalau ini dinyatakan gagal. Cuma rumusnya dibalik. Jadi kalau kurang dari 60 maka dia akan gagal. Maka rumusnya if ini kurang dari 60 maka isinya gagal. Value if true-nya gagal. Dan value if false-nya lulus. Jadi kita bisa menuliskan dua ini sama sebenarnya. Cuma soalnya saja yang berbeda. Hasilnya sama. Jadi seperti itu. Ini juga sama gitu ya. Sama. Nah, ini juga sama. Nilai minimum lulus 65 gitu ya. Nah, itu untuk fungsi logika if. Selanjutnya, fungsi logika if dalam if atau bisa disebut dengan multiple if gitu ya. Ini sama saja sebenarnya. Kalau ada suatu rumus seperti ini menggunakan if, maka gimana rumusnya? Gitu ya. Jika nilai di atas 95, maka hurufnya A. Ini yang multiple if. Jika nilainya di atas 95 itu nilainya A. Kemudian 85 sampai 95B, 75 sampai 85C, 60 sampai 75D dan bawah 60E. Ya, ini. Ini 59 gitu ya. Kalau ini 60 sampai 75, kemudian berarti sedikit salah ini. Ini berarti nilainya 61. 61 sampai 75. Jadi ini salah. 61 sampai 75, kemudian 76 sampai 85, 86 sampai 95. Misalnya ada soal seperti ini. Dan di atas 95, 96 ke atas. Gimana hurufnya? Maka
sama dengan kita bisa if, kemudian buka kurung, logical testnya nilai kurang dari 60, kurang dari sama dengan di situ, karena 60 masuk berarti kurang dari sama dengan 60. Value if true, nilainya adalah Kemudian value if false, berarti di atasnya. Kalau di atas 60 gimana? Ternyata masih ada pencabangan lagi. Kalau di atasnya berarti if lagi, if nilai lagi C69. Kurang dari sama dengan 75. Hasilnya berapa? Kurang dari 75 itu D, gitu ya. Selanjutnya kalau false lagi, if lagi, dalam tanda kurung lagi, if C69 kurang dari sama dengan C, yang C itu 85. Ya, kalau ini adalah hurufnya C. Kemudian kalau lagi if lagi tanda kurung C69 kurang dari sama dengan B95. Maka hasilnya adalah B. Tinggal terakhir adalah A, gitu ya. Karena sudah nggak ada pencabangan lagi di atas, tinggal dituliskan A. Kemudian tinggal ditutup kurung, berapa kurungnya? 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Enter. Nah, 78 nilainya C. Ini kita bisa ke sini. Nah, itu rumusnya. Kalau 60 berapa? Misalnya saya ini ganti 60. 60 gitu ya. Kalau 61 harusnya sudah di. Nah, itu rumus untuk logika if. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita bahas untuk materi yang terakhir untuk kesempatan lain kali, yaitu fungsi lookup. Sampai di sini, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.